Selamat pagi, saya Adi Mustika, dosen tetap pada Prodi Teknik Lingkungan Universitas PGRI Argopuro, Jember. Bersama ini, saya akan menyajikan video pengajaran yang merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan pada video ini adalah pemodelan lingkungan sesuai dengan bidang spesialisasi saya. Mata kuliah ini membahas konsep model, prinsip pemodelan, dan penerapan model untuk menganalisis sistem lingkungan. Materinya mencakup antara lain pengenalan sistem lingkungan, terdiri dari atmosfer, perairan, dan tanah. Kemudian dasar-dasar pemodelan matematis, formulasi pemodelan diferensial, kemudian validasi model, serta interpretasi hasil model. Mahasiswa juga akan mempelajari beberapa software model, termasuk model kualitas air seperti Qual2K. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dan dengan 14 kali perkuliahan tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan pada semester 4. Kegiatan pembelajaran dalam satu semester akan dilakukan secara luring dengan bentuk pembelajaran berupa ceramah, diskusi, PBL, dan PJBL. Referensi yang saya gunakan antara lain buku-buku pemodelan seperti Surface Water Quality Modeling dari Capra, kemudian beberapa artikel ilmiah yang membahas tentang pemodelan, baik pemodelan kualitas air, udara, dan tanah. Dan yang akan kami tekankan kepada mahasiswa adalah pemodelan kualitas air, yaitu Qual2K. Untuk penilaian akhir, mata kuliah ini terdiri atas kehadiran mahasiswa 10%, kemudian keaktifan mahasiswa dalam diskusi itu 15%, tugas 35%, ujian akhir dan ujian tengah semester masing-masing 20%. Video berikut merupakan micro teaching mata kuliah pemodelan lingkungan pertemuan yang ke-12 dengan capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu melakukan input data kualitas air ke dalam pemodelan Qual2K dan bisa menjalankan pemodelan Qual2K dari awal sampai membaca hasil. Mari kita simak video pengajaran mata kuliah ini. Selamat mengikuti. Oke, selamat siang. Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Kita semangat ya. Kita di pertemuan sebelumnya kita kan membahas tentang beban pencemaran. Masih ingat beban pencemaran itu rumusnya apa? Beban pencemaran. Kalian ingat yang namanya parameter pencemaran, misalnya BOD sekian miligram per liter, ya, BOD 100 miligram per liter. Nah, kalau beban pencemaran itu artinya ada sebanyak sekian gram pencemar yang masuk ke dalam badan air. Maka rumusnya menjadi konsentrasi pencemar dikalikan dengan lebih, ya, sehingga kalau misalnya BOD 100 mg per liter,
Debitnya misalnya 2 meter kubik per detik, ya. Maka beban pencemaran sama dengan 100 miligram per liter kali 2 meter kubik per minyak miligram per meter kubik, sehingga 1000 liter per meter kubik 1000, ya. Kalau ini miligram per liter dikalikan 1000 akan menjadi meter kubik. Oke, sehingga kalau 100 miligram per liter kali 2 akan menjadi 200 miligram per meter kubik. Ya, ini sudah pulang meter kubiknya, ya. 200 miligram per detik. Ini bukan pencemaran. Oke, nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan model Walker. Model Walker. Nah, model ini digunakan untuk membuat estimasi beban pencemaran maksimum pada luas sungai. Jadi kita menggunakan lihat beban pencemarannya berapa. Nah, nanti alokasi pencemar yang boleh masuk ke badan air itu mengikuti peraturan, ya, Permen RH nomor sekian tahun 2021 ada, ya. Oke. Nah, Walker ini adalah satu software yang free, jadi kalian bisa download tanpa berbayar. Ya, itu model Walker. Nah, di hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Walker sehingga kalian nanti akan bisa mempraktekannya sendiri. Bagaimana input data, bagaimana nanti validasi, kalibrasi modelnya, lalu bagaimana membaca outputnya, hasilnya. Nah, model pemodelan lingkungan ini adalah menggambarkan proses ini dengan antar komponen, ya, variabel bentuknya, apakah itu parameter pencemaran, kemudian variabel lain misalnya. Kalau sungai kan ada dimensi sungai, sungai, kecepatan aliran sungai, itu akan mempengaruhi dalam pemodelan. Nah, contoh pemodelan pencemaran sungai seperti ini. Jadi sungai kalau sudah dimodelkan, di hulu misalnya pencemarannya tinggi, kemudian makin ke hilir pencemarannya kan tidak. Ini namanya besar purification. Nah, model Walker kalian bisa download dari sini. Ini gratis, ya. Nah, pertama kalian dalam membuat pemodelan Walker, pertama kalian menentukan segmen. Jadi sungai tadi kita buat segmen-segmen. Sesudah segmen kita buat, kemudian input datanya, lalu jalankan run model, simulasinya akan berjalan. Kalibrasi dan verifikasi ini nanti akan muncul. Kalau angkanya mendekati 1, artinya dia sudah mendekati kondisi sebenarnya, maka kita bisa langsung membaca grafik outputnya. Tapi kalau kalibrasinya masih rendah, kurang dari 0,6 misalnya, ya, ini kita harus
adjust lagi, kita sesuaikan lagi parameter-parameternya maupun variabel yang berhubungan seperti dimensi sungai, kemudian kedalaman airnya. Oke, ini prosesnya seperti ini. Nah, jadi pertama sini kita segmentasi sungai dari hulu ke hilir. Misalnya segmen pertama jaraknya harus sama, tidak antara lokasi ya. Misalnya segmen pertama ini, segmen kedua ini, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima. Nah, di segmen-segmen ini kita perhatikan apakah ada beban pencemar yang masuk sumber pencemarannya di segmen nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di segmen nomor 2 ada sumber pencemar masuk dari sumber 0 poin. Kemudian di segmen ketiga ada pencemar masuk dari poin source. Jadi dari sumber pencemar yang jelas. Jadi misalnya ada pabrik, kalau yang 0 poin dari pencemarannya, tangga. Nah, ini kita catat di segmen berapa. Lalu kita hitung jarak dari tiap-tiap segmen. Ini berapa meter, ini berapa meter di sini. Lalu di tiap segmen ini juga kita catat dimensi sungainya. Berapa dalam air berapa, kecepatan aliran berapa. Nah, ini nanti akan dihitung lebih ya. Nah, kira-kira seperti ini biasa. Segmen ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian kalau ada anak sungai masuk, ini juga kita catat berapa debit anak sungai. Kalau ada pengambilan air misalnya untuk irigasi, kita catat juga, kita hitung juga air saluran irigasinya itu debitnya berapa, sehingga nanti kita bisa tahu debit yang ada yang masuk ke dalam setiap segmen itu berapa. Nah, pengukurannya temperatur, depo, pH, BDC, dan yang lainnya kita berikan. Ini dengan sungai ini untuk menghitung hidrolika aliran. Nah, ini beban pencemar per segmen kurang lebih seperti ini. Saya ini segmen ke 1, ke 2, ke 3. Segmen ke 2 misalnya, ini ada debit berapa yang masuk. Saya debitnya 2. Kemudian ada anak sungai masuk lagi, debitnya 1, berarti sudah 3 ya. Tapi ada pengambilan untuk irigasi misalnya setengah meter per detik ya, kurangi setengah. Lalu yang di segmen berikutnya, yang dari sini tadi berapa? Lalu di sini ada tambah, kekurangan dan sebagainya. Kalau nggak ada ya sudah. Dan seterusnya sampai ke segmen hilir. Okay. Nah, ini persamaan untuk hidrolika salurannya. Kita menggunakan ini sudah ada di dalam software-nya, jadi kita nggak usah bingung lagi ya. Ini maksudnya debit yang akan dihitung. Sehingga nanti sesuai dengan perhitungan tadi, debit kali konsentrasi akan menghasilkan beban pencemar. Nah, bagaimana memulainya? Pertama, bola dulu. Lalu dianjir ya, biasanya masih di kompres ya, dianjir. Kemudian simpan di folder tersendiri. Langkah kedua, kalian buka Excel. Ini basisnya Excel, jadi kalian harus buka Excel. Kemudian aktifkan nonaktifkan makro. Jadi masuk ke tool, makronya direndahkan security-nya. Jadi misalnya ke tingkat keamanan mana atau enggak. Karena kalau dia masih makro masih bekerja,
model ini tidak bisa dijalankan di komputer. Jadi makro harus begini. Kemudian masukkan data pengukuran tadi BOPH, BOD dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah run CDA. Oke, kalau mau disimpan, kalau sudah run nanti dia akan tersimpan sendiri dengan nama file yang sesuai dengan kita kasihkan namanya. Kalau mau membuka file lagi, tinggal buka open file. Nah, ini lembar kerja halaman pertama. Nah, di sini ada open file, ada RAM PBA, ada RAM program. Tergantung nanti komputernya. Kalau yang tulis ini mungkin bisa pakai program, atau kalau enggak pakai yang RAM PBA. Nah, ini masukkan dulu ke bagian yang biru muda. Nama sungai, kemudian ini simulasi yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, ya karena kan kita akan kalibrasi ya. Misalnya run ke-1, kemudian ini mau disimpan di folder mana, kemudian dan seterusnya. Ini biasanya sudah default. Kemudian berikutnya adalah lembar kerja headwater, lembar kerja ya dari sini juga. Nah, ini kita masukkan data hasil pengukuran parameternya, BOD berapa, temperatur berapa, kemudian DO berapa, pH berapa, dan seterusnya, masukkan di lembar ini. Kemudian ini lembar kerja reach. Ini untuk menunjukkan di meter keberapa terdapat sumber pencemaran. Di sini ada sumber pencemaran dan pabrik dari sini 0 ke sini misalnya jarak 2 km. Nah, di sini jaraknya 2 km di MP1 misalnya. Kemudian berikutnya ada di jarak 4 km. Ini jaraknya dari awal 4 km dan seterusnya. Oke. Nah, lembar kerja ini kita bisa mengisi parameter ini. Aerasi, BOD-nya pakai CBOD, carbonaceous BOD, bisa slow atau fast. Kemudian N, amonium, nitrat yang total N, total P. Kemudian dari terus ada tanam-tanaman yang biasa sungai kita bisa masukkan ke dalam lembar ini. Kemudian, nah ini kalau kita mau kalibrasi ini, foto kalibrasi, kita atur di sini. Kalau angka di sini mendekati 1, itu artinya bagus. Ya. Kemudian, oke, ini foto kalibrasinya ya. Kemudian lembar kerja light and heat, ini temperatur dan pencahayaan. Jadi sehari berapa lama pencahayaannya masuk ke sini. Oke, point source tadi dari point source di kilometer berapa miligram per liter dan seterusnya. Kemudian yang diffuse yang non point source kita masukkan di lembar berikutnya ya. Nah, ini lembar kerja hidrolik yang tadi kita masukkan data hidrolika salurannya, lebar, kedalaman, dan seterusnya. Temperatur kerja dari pagi sampai malam itu berapa? Kemudian ini lembar kerja kualitas airnya, kita masukkan di kilometer berapa miligram per liter, dan seterusnya ya. Nah, ini outputnya. Contoh output untuk parameter BO. Titik hitam ini adalah hasil pengukuran suhunya. Kemudian garis hitam ini adalah hasil pemodelan. Sedangkan yang bawah ini minimum dari angka minimum dari range data yang ada, ini adalah angka maksimum. Ini adalah angka
tertinggi maksimum. Nah, ini maksimum dari data yang ada. Oke. Ini untuk kemudian untuk nitrogen juga begini ya. Ini hasil pengukuran sebenarnya. Jadi kalau seperti ini dia ada di dalam list min dan max, artinya data pemodelannya mendekati kondisi yang sebenarnya. Oke. Nah, contoh kasus sungai ini segmentasi ya, kita akan mencari berapa sih limbah yang boleh dibuang ke sungai ini, tetapi masih tetap sesuai dengan baku mutu. Nah, verifikasi modelnya ini antara data dan pengukuran dan sesungguhnya saling mendekati, artinya datanya bagus. Di bulan kering tidak. Nah, beban pencemaran yang DOD sekian, nanti kita bisa lihat. Ini kalau kita connect dengan JIS, ini akan muncul di titik mana atau di kilometer berapa kualitas airnya memenuhi baku mutu, di kilometer berapa tercemaran udara dan sebagainya. Dari gambar ini kita bisa kembali ke segmen-segmen ini. Misalnya ini segmen di sini sudah merah, artinya segmen ini sudah melebihi baku mutu. Tidak ada lagi alokasi beban terima yang boleh masuk. Ya. Tapi kalau yang seperti ini memenuhi baku mutu, ini masih ada alokasi beban terima yang boleh masuk. Ini bagaimana kurang lebih seperti ini. Oke ya. Jadi misalnya di segmen ini kalau ada debitnya sekian, kemudian beban terimanya sekian, selisihnya sekian. Jadi masih ada alokasi yang bisa dipakai. Ya. Ini daya tampungnya 12.000, tetapi beban terima yang masuk 3.000, maka masih ada 9.000. Di segmen yang lain misalnya daya tampungnya 29.000, kemudian beban pencemarannya 12.000, selisihnya masih 16.000. Jadi masih ada alokasi tiap segmen sesuai perhitungan ini. Nah, ini namanya TNBR, total maksimum daya load, beban pencemaran harian maksimum. Oke. Jadi gunanya pemodelan ini antara lain adalah untuk manajemen kualitas air. Jadi kita bisa membuat alokasi beban pencemar di suatu sungai. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Mungkin pertanyaannya saat alokasi yang produktif itu kan misal data yang kita itu kan tidak sesuai atau tidak menggunakan sesuai, itu kan perlu dijelas. Nah, perlu dijelasnya seberapa kapan ambilasnya terulang atau tidak. Oke, jadi kalau kalibrasinya masih kurang dari 60% misalnya dari kondisi. Ya, ini yang dijelas adalah variabel yang lain, misalnya 100 mg per liter. Nah, kalau beban pencemaran itu artinya ada sebanyak sekian gram pencemar yang masuk ke dalam badan air. Maka rumusnya menjadi konsentrasi pencemar dikalikan dengan lebih, ya, sehingga kalau misalnya BOD 100 mg per liter, debitnya misalnya 2 meter kubik per detik, ya. Maka beban pencemaran sama dengan 100 mg per liter kali 2 meter kubik per detik, ketemunya miligram ke meter kubik
ini kan 1000 liter per meter kubik 1000, sehingga kalau ini miligram per liter dikalikan 1000 akan menjadi meter kubik. Oke, sehingga kalau 100 miligram per liter kali 2 akan menjadi 200 miligram per meter kubik. Enggak, ini sudah hilang meter kubiknya. 200 miligram per detik. Ini bukan kalau nggak ada, dengan tugasnya adalah kalian download Quality P, kemudian kalian coba praktekkan dengan data seperti ini. Di segmen 1 ini sudah jadi ya, segmen-segmennya, jadi tidak perlu kalian ke lapangan mengukur sendiri. Ini ada di segmen 1 jumlah ruasnya sekian, BOD sekian, N sekian, total W sekian, kemudian ada 6 segmen ya. Nah, data ini coba dimasukkan ke dalam Quality, nanti kalian presentasi dengan cara kelompok. Jadi buat kelompok masing-masing 4 orang, lalu coba presentasikan minggu depan. Nah, sesudah nanti ini ternyata sudah bisa, kita akan coba dengan pengukuran lapangan. Jadi kita bisa lakukan. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pertemuan ini. Selamat siang. Selamat mengerjakan tugas.